Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerpenku Horor, tempat di mana kegelapan dan misteri menjadi cerita. Siapkan dirimu, karena malam ini kita akan menjelajahi kisah horor yang tak hanya menyeramkan, tapi juga berakar pada kenyataan yang mungkin tak pernah kamu duga. Matikan lampu, siapkan nyali, dan mari kita mulai perjalanan ini. Agung baru saja tiba di desa Sukamukti, sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian kota. Ia ditugaskan untuk melakukan penelitian mengenai sejarah desa yang pernah hilang dari peta selama puluhan tahun. Desa tenggelam. Warga di Sukamukti jarang sekali berbicara tentang desa itu, seolah menyimpan rahasia gelap yang tak ingin mereka ungkapkan. Pak Darmawan, kepala desa, menyambut Agung dengan ramah. Namun ada raut ketakutan di wajahnya saat Agung menyebut desa tenggelam. Desa itu sudah mati. Nak, jangan cari tahu lebih jauh, katanya penuh peringatan. Agung mengabaikan nasihat itu. Rasa penasaran semakin besar. Malam pertama di Sukamukti, Agung mendengar suara langkah kaki di luar penginapannya. Seperti ada yang berjalan di sekitar rumah. Ia memutuskan untuk melihat keluar, tetapi tidak ada siapapun. Hanya gelap gulita dan suara angin yang menggoyang pepohonan. Namun, seolah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Di perpustakaan desa, Agung menemukan sebuah peta tua yang menunjukkan lokasi desa tenggelam. Di peta itu, desa tersebut dikelilingi oleh hutan lebat. Namun, di peta modern, desa itu tak lagi terlihat. Hanya ada sungai yang mengalir melintasi area yang dulunya menjadi tempat desa itu berdiri. Agung memutuskan untuk pergi ke lokasi desa tenggelam. Bersama seorang warga desa bernama Arif, mereka memasuki hutan yang lebat dan sunyi. Saat malam mulai tiba, Agung melihat sesuatu di antara pepohonan. Bayangan hitam yang bergerak cepat. Arif, yang berpengalaman dengan hutan ini, mengingatkannya untuk tidak menyimpang dari jalan utama. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di tempat yang tampak seperti bekas pemukiman. Ada puing-puing bangunan tua yang terkubur oleh tanah dan akar pohon. Di tengah reruntuhan, Agung menemukan tanda-tanda aneh di tanah, seperti simbol-simbol yang digoreskan oleh tangan manusia, namun tampak begitu kuno. Saat Agung menggali lebih dalam di sekitar simbol tersebut, terdengar suara samar dari dalam tanah, seperti bisikan orang banyak. Suara itu bergema lirih dan tak bisa dimengerti. Arif menarik Agung menjauh, wajahnya pucat pasi. "Kita harus pergi sekarang," bisiknya tegang. Malam itu, di penginapan, Agung mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia terjebak di dalam lubang besar, dikelilingi oleh tangan-tangan kotor yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Wajah-wajah tanpa mata menatapnya, dan suara bisikan memenuhi telinganya. Saat terbangun, jantungnya berdegup kencang. Keesokan harinya, Arif tidak muncul. Ia seharusnya datang untuk membahas perjalanan mereka, namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Saat Agung bertanya pada penduduk desa, tak seorang pun tahu di mana Arif berada. Yang lebih aneh, beberapa dari mereka bahkan tampak bingung, seperti mereka tidak pernah mengenal Arif sebelumnya. Agung mulai merasa ada sesuatu yang salah. Di cermin kamar mandi penginapannya, ia melihat bayangan lain di belakangnya. Meskipun ia sendirian di ruangan itu, saat ia berbalik, tak ada apa-apa di sana, tapi perasaan dingin merayap di tengkuknya. Desa Sukamukti dilewati oleh sungai besar, yang dipercaya mengalirkan air dari desa tenggelam. Suatu malam, Agung mendengar suara tangisan dari arah sungai. Ia mendekat, dan samar-samar melihat sosok wanita berpakaian putih di tepi sungai. Namun saat ia mendekat, sosok itu menghilang seperti kabut. Pak Darmawan akhirnya membuka diri setelah didesak Agung. Ia bercerita bahwa desa tenggelam dulunya adalah desa yang makmur. Tapi suatu malam semua penduduknya hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya puing-puing dan legenda tentang roh-roh yang marah karena ritual yang salah. Saat malam tiba, Agung mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Ketika dibuka, tidak ada siapapun di luar. Namun, saat ia menutup pintu, ia melihat ada jejak kaki basah di lantai menuju kamar mandi. Jejak itu berhenti tepat di depan cermin, dan cermin itu mulai berembun, membentuk tulisan yang sulit dibaca.
Malam terasa sangat panjang bagi Agung. Setiap kali ia mencoba tidur, suara-suara aneh memenuhi ruangan. Ada yang seperti langkah kaki, bisikan lirih, dan kadang tawa kecil. Jendela kamarnya juga berkali-kali terbuka dengan sendirinya, seolah ada seseorang yang mencoba masuk. Pagi harinya, Agung bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk di pinggir jalan desa. Wanita itu memegang sebuah boneka kain tua. "Mereka akan datang untukmu," katanya pelan sambil tersenyum tipis. Agung merasa merinding, tapi wanita itu sudah pergi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh. Agung memutuskan untuk mengikuti aliran sungai, berharap menemukan petunjuk lebih jauh tentang desa tenggelam. Saat ia mendekati sungai, ia melihat bayangan hitam besar di bawah permukaan air, bergerak cepat menjauh sebelum menghilang. Ketika kembali ke penginapannya, Agung menemukan kamarnya terkunci dari dalam. Ia ingat jelas tidak mengunci pintu. Setelah berhasil membuka pintu dengan bantuan pemilik penginapan, ia melihat semua barang-barangnya telah dipindahkan, seolah ada yang mencari sesuatu di dalam kamarnya. Agung menemukan sebuah pintu kecil di lantai bawah penginapan yang tertutup debu. Pintu itu menuju ke ruang bawah tanah. Di dalamnya, ia menemukan benda-benda aneh, patung-patung kecil, simbol-simbol yang mirip dengan yang ia temukan di desa tenggelam, dan beberapa catatan yang ditulis dengan bahasa kuno. Saat membaca catatan itu, Agung mendengar suara langkah kaki dari atas. Saat ia naik ke atas, ia melihat Arif berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dan matanya kosong. "Kau tak seharusnya datang ke sini," kata Arif dengan suara yang bukan miliknya. Agung melarikan diri dari penginapan, namun bayangan hitam mulai mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu semakin dekat, merangkak seperti binatang buas. Agung berlari menuju sungai, berharap bisa melarikan diri dari teror ini. Saat mencapai sungai, Agung hampir terjatuh ke dalam arus deras. Namun, sebelum ia jatuh, tangan tak terlihat meraihnya dari belakang dan menariknya kembali. Tiba-tiba ia merasa terjebak di antara dua dunia. Suara bisikan mengisi pikirannya dan tubuhnya tidak lagi merespons keinginannya. Agung bangun di tengah hutan, di tempat yang sama saat ia menemukan simbol-simbol di tanah. Tubuhnya lelah dan kotor, seolah-olah ia telah berjalan selama berhari-hari. Di sekitarnya, pepohonan berdiri dengan bayang-bayang aneh. Namun yang membuatnya ngeri, ia melihat bahwa di sekelilingnya, tanah sudah penuh dengan simbol-simbol aneh yang kini berpendar samar dalam gelap. Saat Agung mencoba mencari jalan keluar dari hutan, ia bertemu dengan sosok yang selama ini ia cari, arwah seorang perempuan dari desa tenggelam. Dengan tatapan kosong dan suara yang hampir tidak terdengar, perempuan itu berbicara, "Mereka menginginkan satu jiwa lagi agar kami bisa bebas." Agung mulai menyadari bahwa sejak awal ia telah menjadi bagian dari permainan ini, korban baru yang dipilih untuk menggantikan arwah-arwah yang terperangkap di desa tenggelam. Saat kesadarannya perlahan memudar, bisikan terakhir yang ia dengar adalah suara-suara penduduk desa yang lenyap, berbisik lembut di telinganya, "Terima kasih sudah datang untuk kami." Keesokan harinya, seorang peneliti baru tiba di desa Sukamukti, siap untuk menyelidiki misteri yang sama. Penduduk desa menyambutnya dengan senyum lemah, dan siklus teror itu dimulai kembali.